Kehidupan praaksara dan nenek moyang bangsa Indonesia. Zaman praaksara atau Nirlaka adalah masa ketika catatan sejarah tertulis masih belum ada. Ada dua tipe zaman praaksara di Indonesia. Yang pertama berdasarkan klasifikasi geologi, dan yang kedua berdasarkan klasifikasi arkeologi. Berdasarkan klasifikasi geologi, ada 5 masa yang terjadi. Yang pertama, Archaikum. Masa ini terjadi 2.500 juta tahun sebelum Masehi. Pada saat itu, bumi baru terbentuk dan suhu bumi masih sangat panas. Hal ini yang membuat belum adanya kehidupan di bumi. Yang kedua, Paleozoikum, atau disebut juga dengan zaman primer, yang terjadi 340 juta tahun sebelum Masehi. Pada masa ini muncul binatang bersel satu, ikan, dan amfibi. Yang ketiga, Mesozoikum, yang terjadi 140 juta tahun sebelum Masehi. Zaman ini disebut juga sebagai zaman sekunder atau zaman Jurassik. Karena pada masa ini mulai muncul reptil besar seperti dinosaurus. Yang terakhir, Neozoikum. Zaman ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tersier, yaitu mulai muncul binatang mamalia. Dan pada zaman kuarter, dibagi lagi menjadi dua, Divilium, yaitu dengan ciri adanya Meganthropus dan Pithecanthropus. Seperti namanya, Meganthropus sendiri memiliki arti manusia purba tertua di Indonesia yang ditemukan di Trinil. Sedangkan Pithecanthropus merupakan manusia purba pertama yang ditemukan di Indonesia oleh Eugene Dubois di Sangiran. Sementara itu, pada masa Alluvium mulai muncul Homo sapiens di Indonesia. Selanjutnya, klasifikasi kehidupan praaksara berdasarkan arkeologi. Terdapat dua zaman, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Mari kita cari tahu perbedaannya. Pada zaman batu atau Litikum dibagi lagi menjadi 4 masa. Yang pertama, Paleolitikum atau zaman batu tua. Pada masa ini, ciri masyarakatnya yaitu food gathering dan juga nomaden. Serta alat yang digunakan masih sederhana dan terbilang kasar. Homo erectus dan juga Homo wajikensis hidup pada zaman ini. Nah, apa aja sih kebudayaan yang berkembang pada zaman ini? Yang pertama ada kebudayaan Pacitan dengan hasil kebudayaan berupa alat terbuat dari batu seperti contohnya kapak genggam dan juga kapak perimbas. Selain itu ada juga kebudayaan Ngandong. Material yang digunakan mulai berkembang tidak lagi menggunakan batu melainkan dengan tulang atau tanduk. Yang kedua, Mesolitikum atau zaman batu menengah. Pada masa ini, bangsa Austronesia mulai berburu dengan tingkat lanjut dan memilih untuk semi menetap. Mereka juga menggunakan alat yang mulai halus. Kebudayaan yang dihasilkan pada zaman ini ada gua di pedalaman, gua di pinggir pantai, sampah dapur, bahkan lukisan tangan dalam gua. Mereka juga menggunakan alat-alat tulang, alat-alat serpi, dan juga kapak pebble, atau yang disebut dengan kebudayaan Baksan-Hoabin. Yang ketiga, Neolitikum atau zaman batu muda. Pada masa ini, mereka mulai bercocok tanam, menetap, dan juga alat yang digunakan sudah lebih halus. Masyarakat yang hidup pada zaman ini yaitu Papua Melanozoid dengan hasil kebudayaan berupa kapak persegi, kapak lonjong, dan juga gerabah. Yang keempat, Megalitikum. Seperti namanya, zaman ini disebut sebagai zaman batu besar. Pada masa ini, masyarakat sudah mulai memiliki kepercayaan yang dianut. Di antaranya itu animisme, menyembah nenek moyang, dinamisme, menyembah benda, dan juga totemisme, menyembah hewan dengan kekuatan gaib. Selain itu, hasil kebudayaannya juga sudah mulai beragam. Ada punden berundak, arca, menhir, dolmen, dan juga sarkofagus, serta waruga atau kuburan batu. Setelah dari zaman batu, sekarang kita ke zaman perundagian. Pada zaman ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu zaman perunggu dan juga zaman logam. Apa saja yang membedakannya? Pada zaman perunggu, masyarakat sudah mengenal sistem pembagian kerja, dan juga terdapat teknik pembuatan logam. Kebudayaan yang dihasilkan pada zaman ini yaitu kapak corong untuk pemasang tangkai kayu, nekara untuk upacara memanggil hujan, dan juga moko untuk mas kawin. Nah, siapa saja sih manusia pendukung pada zaman ini?
Yang pertama itu ada Proto-Melayu, bangsa ini menurunkan suku Dayak, Batak, Nias, Toraja, dan juga Sasak. Selain itu, ada juga Detro-Melayu, bangsa ini yang menurunkan suku Jawa, Sunda, Minang, dan Bugis hingga berkembang sampai saat ini. Selanjutnya, zaman logam. Pada zaman ini sudah mulai banyak ditemui para pengrajin logam, dan juga masyarakat sudah menerapkan sistem barter, serta pertanian semakin maju dan adanya budaya penguburan mayat. Selanjutnya, mari kita cari tahu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut peneliti Van Gelden, nenek moyang Indonesia berasal dari Asia. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan artefak. Sedangkan menurut Muhammad Ali dan juga J.L. Muns, nenek moyang Indonesia berasal dari Yunan. Hal ini karena adanya kesamaan corak perahu cadik. Pendapat lain dari Muhammad Yamin mengatakan bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari Indonesia karena banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Penelitian lain menunjukkan bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari Asia. Karena bahasa yang digunakan di Indonesia, Polinesia, Melanesia, dan juga Mikronesia berasal dari bahasa Austronesia.